Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Iya, mohon maaf Ibu terlambat beberapa menit masuk kelas karena tadi di tangga ada ketemu dengan kepala sekolah, dipanggil lah Mem di ruang kepala sekolah berbincang sedikit. Jadi agak terlambat masuk kelas ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik ya. Ini Ibu lihat Firly sudah pakai kacamata ini. Kenapa sudah pakai kacamata Firly? Ya Bu, karena saya sering main HP Bu, jadi mata saya Oh iya. Oh begitu ya. Iya, pantas Ibu lihat sudah pakai kacamata karena sering main PUBG ya atau Free Fire. legend Bu ya. Oh, Mobile Legend. Oke, baik ya, dikurangi-kurangi ya supaya matanya tidak sakit. Oke, baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Siap Bu. Iya, siap ya. Mem harap semua siap belajar hari ini karena kalian tujuan ke sekolah pasti untuk belajar ya, bukan untuk main-main. Ya, kemudian sehat semua? Sehat, Ibu. Ya, sudah sarapan dari rumah? Belum, Ibu. Iya, ditahan-tahan ya. Iya, kalau lapar sebentar ditahan-tahan dulu ya karena pembelajaran kita tidak lama. Ibu sarankan nanti pertemuan berikutnya kalau lapar itu kalau supaya tidak lapar sementara pembelajaran, Ibu harapkan kalian sudah sarapan memang dari rumah biar masuk kelas tidak. Ibu izin saya ke toilet padahal sebenarnya izin di kantin cari makan ya supaya tidak seperti itu. Ibu tunggu-tunggu alasan di toilet padahal saya ke kantin cari makan. Hari itu, Bu. Sering itu, Bu. Iya. Kita lanjut pembelajaran kita. Kalau minggu lalu ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Teks eksposisi, Bu. Eksposisi, betulkah? Betulkah Marfa? Yang lainnya? Setahu Ibu bukan itu. Teks eksposisi kan SMA, Marfa, kita SMP. Minggu lalu kita belajar tentang deskripsi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita yang menarik. Ibu tanya dulu. Kalian siapa yang suka nonton Ipin Upin? Upin Ipin? Saya, Bu. Saya sering nonton, Ibu. Banyak ya yang suka Upin Ipin. Walaupun Iya, tidak Ibu. suka Upin Ipin, ada adanya pasti di rumah yang suka nonton Upin Ipin. Iya, Ibu, Menurut saya kalian, Upin Ipin itu cerita yang nyata atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Iya, tidak. Cerita yang kalau tidak nyata itu hanya berdasarkan apa? Imajinasi, Bu. Iya, imajinasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita imajinasi atau cerita fantasi. Ya, kalian sudah tahu ya cerita imajinasi atau cerita fantasi. Ada yang sudah tahu apa itu imajinasi? Berhayal, Bu. Iya, berhayal. Siapa yang suka menghayal di sini? Saya, Bu. Oh, banyak yang suka menghayal ya Bu. Ada yang waktu Mem lewat mendengar, saya menghayal coba kalau saya tinggal di Korea ya. Sudah berhayal supaya dia bisa tinggal di Korea, ketemu artis Korea. Apalagi itu kalau favoritnya itu Park Jimin dan lain sebagainya. Wah, itu cerita hayalan. Nah, hari ini kita belajar cerita imajinasi berdasarkan hayalan, tapi bukan yang Korea. Yang belajar tentang yang cerita imajinasi yang hayalannya tapi ceritanya ada, pesan moralnya ada di dalam ya. Nah, Ibu akan tayangkan sebuah peta konsep supaya kalian lebih paham tentang apa itu cerita imajinasi. Nah, Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau kalian itu dapat mengerti apa sih itu cerita imajinasi, kemudian unsur-unsur apa saja yang ada dalam cerita imajinasi. Oke, sabar ya, Ibu. Ini PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Bisa lihat yang di belakang? Ya, yang di belakang bisa lihat? Nah, baru kelihatan. Nah, baru, Ibu. Iya, yang di belakang bisa lihat? Ibu Mary pakai kacamata bisa lihat, Mary? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Nah, ini ada Ibu sudah bagi peta konsepnya supaya kalian lebih memahami lagi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, itu kita akan
mengidentifikasi, kemudian nanti kalian menceritakan kembali cerita imajinasi yang akan menampilkan nanti lewat tayangan video ya. Nanti kalian menyimak dengan baik-baik, setelah ini Ibu akan bagi kelompoknya dan kalian akan menyimak videonya dengan baik. Nah, ini ada peta konsep pengertian cerita imajinasi. Nah, dari cerita imajinasi itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Unsur intrinsiknya itu terbagi atas 6. Yang pertama ada tokoh, ada tema, ada alur, ada penokohan, ada latar, ada amanat. Kemudian yang kedua unsur ekstrinsiknya itu ada bahasa, nilai-nilai, kemudian latar belakang pengarangnya. Tapi yang kita fokus kali ini pada unsur intrinsiknya dulu. Berarti kita fokusnya ke tema, tokoh, latar, amanat, alur, dan penokohan ya. Oke, sudah bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Iya, bisa, Ibu. Sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video sebelum Ibu bagi kelompok supaya kalian bisa lebih memahami apa sih pengertian dari masing-masing unsur ini. Ibu akan tayangkan sebuah video tentang cerita imajinasi. Mudah-mudahan jaringannya tidak ini ya, jaringannya baik ya, supaya iya, ini tadi Ibu sudah download, cuman karena jaringannya Ibu tidak baik, makanya terkendala. Nah, ini tentang cerita imajinasi, biar kalian lebih paham ya, apa itu sih cerita imajinasi. Yang di belakang perhatikan ya, Mariani, Yeni, yang di belakang jangan cuma bermain ya. Ulfi apalagi, biasanya nah, Iya, Bu. nah ini gambaran salah satu contoh cerita imajinasi. Ya, Firly diperhatikan ya, nanti ibu tanya tidak tahu apa artinya.
Ibu, itu videonya memang tidak ada suaranya ya, Bu? Ada. Sudah kedengaran ceritanya? Tidak terdengar, Ibu. Tidak terdengar, Bu. Suaranya Bu, nggak ada, Bu. Tidak ada suaranya. Saya pikir dari tadi ada suaranya. Ada tadi. Nggak ada, Saya Ibu. pikir terdengar karena saya dengar. Atau karena saya pakai headset. Mungkin, Ibu. Saya ulang ya. Kedengaran? Ada suaranya? Ada, Bu, tapi tidak jelas, Bu. Ya. Oke. Baik, karena kalau suaranya tidak jelas, Ibu stop. Ibu akan kembali menjelaskan secara singkat supaya kalian lebih paham apa maksudnya. Ibu akan kembali ke peta konsep tadi ya, Nak, supaya kalian bisa paham nanti alur pengerjaannya yang akan dibagikan lewat LKPD nanti ya. Iya, Bu. Iya, kita fokusnya ke unsur-unsur intrinsik ya. Tadi pengertian cerita imajinasi ya diperhatikan, kalau bisa dicatat-catat sedikit kalau yang bisa menyimak dengan baik. Ya, cerita imajinasi itu adalah cerita yang berdasarkan hayalan atau imajinasinya kalian, imajinasi seseorang, kemudian dari cerita imajinasi itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini ada unsur-unsur intrinsiknya. Tentunya dalam cerita imajinasi ada temanya. Nah, Ibu jelaskan tema ini berbeda dengan judul ya, Nak. Tema itu gagasan kalau dalam cerita imajinasi, dalam cerita fiksi, tema itu adalah ide pokok yang menjadi alur perkembangan cerita sehingga cerita itu berjalan dengan baik. Tentunya punya tema, ya. Kemudian yang kedua itu ada tokoh. Nah, tokoh ini orang yang pelaku dalam cerita, pelaku itu dalam cerita. Kemudian alur itu jalannya sebuah cerita. Nah, jalannya sebuah cerita ini terbagi lagi atas 3, ada alur maju, mundur, dan campuran. Nah, kalau dia alur maju, itu ceritanya dari awal sampai akhir. Misalkan, diceritakanlah dari Firly lahir sampai Firly menikah, sampai nanti dia punya cucu. Itu dari alur maju. Kemudian, kalau alur mundur itu diceritakan dulu kenapa Firly, dari alur cerita alur mundur itu diceritakan dulu. Misalkan kalian baca cerita anime, ditampilkan kenapa karakternya, misalkan kenapa Naruto itu mati. Nah, nanti dikembalikan lagi, kenapa, ceritakanlah dari awal, baru kalian bisa mengerti kenapa sampai di awal ditampilkan Naruto sudah mati, gitu. Kemudian penokohan, itu karakternya, karakter dalam cerita. Nah, dalam cerita ini karakternya itu ada beberapa karakter, ada watak antagonis itu yang baik, yang jahat, kemudian protagonis itu yang baik, dan juga ada tritagonis. Nah, tritagonis ini dia yang netral, tidak berpihak sama yang jahat dan juga sama yang baik. Kemudian latar. Nah, latar ini ada 3 macam juga, ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempat itu berkaitan dengan di mana tempat itu ditayangkan, di hutan kah, di sekolah kah, di rumah kah. Kemudian suasana berkaitan dengan peristiwa yang dialami dalam toko. Misalkan kalau kalian baca cerita imajinasinya itu seram, kalian nonton pasti kalian juga suasana akan ikut menegangkan begitu. Ya, suasananya menegangkan. Kemudian latar suasana waktu, kalau waktu itu ada hubungannya dengan kapan, pertanyaan kapan, waktunya apakah malam hari kah, siang hari kah, ataukah sore hari. Itu ada hubungannya, atau bisa juga waktu itu ada kaitannya dengan cerita pada zaman dahulu kala. Nah, itu juga berkaitan dengan waktu. Kata zaman dahulu kala itu sudah ada kaitannya dengan waktu. Kemudian amanat, setelah kalian
menonton atau nanti membaca sebuah cerita fantasi, itu akan ada pesan yang akan kalian petik dari cerita yang kalian baca. Nah, biasanya dalam cerita fantasi itu, ya ini didengar ini penjelasan Ibu? Ibu didengar Ibu sambil dicatat ini Ibu. Iya, Ulfi dengar penjelasan Ibu? Dengar. Oke, ya. Amanat itu biasanya kalau dalam cerita imajinasi itu tersirat. Tersirat artinya ada di dalam teksnya. Ada juga yang, tapi kalau dalam video biasanya amanatnya itu tersurat itu ada di dalam teksnya. Kalau tersirat itu ada, nanti kalian yang simpulkan sendiri bisa tarik, oh ini pesannya ini ya, gitu. Oke, kemudian ini ada unsur intrinsiknya, itu ada dari bahasa, gaya bahasa yang digunakan dalam menulis atau dalam cerita fantasi. Kalau dalam cerita Ipin Upin itu bahasanya pasti menggunakan bahasa Malaysia, tergantung pengarangnya lagi dia menggunakan apa. Kemudian nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini ada kaitannya nilai budaya, nilai sosial dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang pengarang, apakah pengarang menulis kisah ini berdasarkan latar belakang yang dia lihat di tempat lingkungannya dia bergaul atau bagaimana? Itu latar belakang pengarang biasanya ada juga masuk dalam unsur-unsur cerita intrinsik, tapi biasanya ini jarang, yang lebih muncul itu lebih ditekankan ke unsur intrinsik. Nah, hari ini Ibu akan bagi kelompok. Sampai di sini sudah paham atau ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya yang belum paham. Silakan Firly, sudah paham? Paham, Bu. Rizky sudah paham? Rizky? Rizky, kemana Rizky ini? Ke toilet, Bu. Ada minta izin tadi. Marfa sudah paham? Iya Ibu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Didengarkan ya kelompoknya. Kita akan mengidentifikasi unsur-unsurnya dan nantinya kalian akan ceritakan kembali berdasarkan unsur-unsur yang kalian sudah identifikasi. Ini kelompok 1 ada Mary, ada Norma, dan Ulfi. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Rizky, Yuni, dan juga Firly. Nah, kemudian kelompok 3 itu ada Oktori, Marfa, dan juga Sarina. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Bu, saya kelompok berapa Ibu? Ibu Yuni ya? Yeni Ibu. Oh iya, Ibu Yuni. Karena ini kita ganjil di dalam kelas, jadi Ibu Yuni boleh masuk di kelompok, Ibu Yeni masuk di kelompok 1 ya. Oke Ibu. Oke, terima kasih Yeni. Nah, ini yang akan kalian, ini LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya nanti akan kalian kerjakan. Kalian akan dalam videonya, temanya apa, tokonya, penokohan, latar, alurnya, peristiwa apa yang ada dalam toko, kemudian nanti di akhir cerita tersebut apa kalian, gimana dari cerita tersebut kalian ceritakan. Nanti masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu harap semua terlibat aktif ya dalam diskusi kelompok nanti, tidak ada yang mengharapkan temannya. Tidak ada yang harap, iyo kau Jo yang kerjakan. Semuanya harus aktif ya. Ibu akan tampilkan sebuah video, mudah-mudahan bisa didengar suaranya. Karena tadi Ibu mau pinjam speaker, tapi speakernya ternyata dipinjam guru lain. Kalau misalkan nanti dipinjam guru lain, Ibu share lewat WA saja ya. Boleh? Boleh Ibu. Iya. Ibu share lewat WA. Nah, mudah-mudahan videonya bisa dibuka, suaranya juga bagus, kalian bisa nonton. Tapi kalau tidak, halo, ya. Iya, sabar ya, jaringannya ini tidak bagus ya. Mohon diperhatikan ya. Iya Ibu. Iya.
Iya. Kalau terkendala di jaringan Ibu lama, Ibu sudah kirim linknya di WA masing-masing di grup kelas. Silakan lihat di situ Iya, Bu. supaya masing-masing kelompok bisa segera mengerjakan yang ada di LKPD. Nah, ini sudah ada. Ibu menanyakan karena ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak jelas ya suaranya. Tidak jelas suaranya, Nak? Tidak jelas. Kurang jelas, Ibu. Kurang jelas, Bu. Ini karena jaringannya Ibu bermasalah jadi sehingga suaranya tidak jelas. Jadi silakan Ibu sudah bagikan linknya ada di WA masing-masing, sudah Ibu bagikan di situ di grup kelas. Jadi silakan masing-masing kelompok Ibu memberikan waktu 15 menit untuk menonton videonya sambil teman lain dibantu untuk menganalisis sesuai dengan mengidentifikasi sesuai dengan LKPD tadi yang Ibu sudah bagikan. Ya, 15 menit ya. Iya, Ibu. Firly, ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Kita Ibu masih menyimak video Ibu. Kalau ada yang tidak dipahami, tanya ya. Jangan diam-diam. Nantinya susah sendiri ketika tidak bertanya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Iya. Rizky sudah hadir lama sekali dia ke toilet ya. Kantin mungkin dia, Ibu. Iya, kenapa? Kantin itu, Bu, si Rizky, Bu. Wah, memang. Polos dia itu, Bu. Nanti SPO aja, Bu, SPO. dapat hukuman dari Ibu ya. Teman-temannya asik lagi serius mengerjakan tugas di dalam kelas, dia ke kantin. Iya, Bu. Baik, terima kasih Uni laporannya. Nanti Ibu akan proses dia ya. Iya, Ibu, sama-sama, Bu.
Ya, terima kasih. Jelas videonya? Jelas Bu, kami nonton lewat HP Bu. Halo, Ya. halo. Iya Bapak. Kenapa kalian buang saya? Kenapa kalian Kenapa kalian keluarkan saya? Halo, nggak dikeluarkan? Ada Pak, nggak ada keluarkan siapa Bapak. pelakunya nih? Nggak ada Pak. Bapak keluar sendiri tadi Halo, Pak. Iya Pak, iya Pak. hilang lagi. Halo Ibu. Iya Bapak, masih saya rekam ini Bapak sampai sekarang. Iya. Cerita Aladin kalian sudah pernah nonton kan? Ada juga Sudah. filmnya di bioskop. Sudah Yang Bu. lagi Iya Ibu. yang lagunya Oh New World. Waktu Ibu Marfa ke ini ke toilet berpapasan dengan ibu dengar dia nyanyi lagunya Aladin. Oh New World. Wah, merdu sekali suaranya Marfa ini ternyata ya. Wah, Marfa. Boleh Marfa disuruh nyanyi Bu. Iya Ibu, boleh Ibu. Iya, Biar boleh bisa kayaknya. semua Ibu dengar. mau bilang sama ini nanti ya, guru SBK-nya kayaknya boleh. Iya, Rizky baru muncul. Oh Dari mana? Ibu. Dari kantin. Dari depan kelas. Dari kantin. Teman-temanmu asik belajar di dalam kelas, menyimak materi yang ibu sampaikan. Rizky malah pergi ke kantin. Rizky sakit perut Bu. Bukan begitulah itu kalau Rizky Bu. Saya dari UKS Bu, bukan dari Alasan ke UKS Bu. Ibu kita Marfa. Iya, kalau dari UKS itu. Iya, padahal itu ke kantin itu Bu. Rizky Mau mau kenyang sama ibu, sendiri biar Bu. Iya, biar ibu tidak suuzon. Ibu pikir tadi Rizky enak-enak makan di kantin, temanmu asik menyimak di dalam kelas. Ternyata ke UKS. Sakit apa Rizky? lapar Bu, jadi ke UKS bawa lontongnya. Lapar makan di UKS. Wah, gimana itu Ibu Rizky? Tadi Bu, benar Rizky? kata saya Ibu. Dia ke kantin. Iya, alasan berikutnya tidak boleh begitu lagi ya. Makanya sarapan dari rumah, tidak boleh tidak ada yang tidak sarapan dari rumah berikutnya. Supaya tidak ada lagi yang izin-izin ke kantin. Ya, fokus kerja tugasnya. Ulfi ini di belakang tadi, ibu jalan di belakang, ibu lihat. Temannya fokus kemana, dianya fokus kemana. Fokus ya ibu, fokus ya Ulfi. Iya Bu. Kami sudah selesai Bu. Sudah selesai. Oke, ada yang Ya. sudah selesai, silakan. Iya. Kelompok 1 ya. Iya Ibu, kami kelompok Silakan satu. kelompok 1. Dari hasil menonton video Aladin dan lampu ajaib. Siapa tokonya kelompok 1? Siapa Yeni, saja siapa tokoh? Pokoknya Temanya dulu. temanya. Apa temanya? Temanya Aladin berteman dengan jin Ibu. Iya, Aladin berteman dengan jin. Kemudian siapa saja, apa-apa saja tokohnya? Ada Aladin, ada Jafar, ada Jin, ada Putri, ada Ibu Aladin Bu. Nah, iya. Iya, ada Ibu Aladin, ada Jafar. Kemudian ini penokohannya, betul sekali ya. Kemudian penokohannya, wataknya Aladin apa? Wataknya Aladin, aku mau tanya. Aladin baik hati Bu. Baik hati Ibu. Putri Yasmin, Baik, Baik juga hati. Ibu. Ibu Aladin, Semua baik Ibu. Jafar, masa semua baik? Jafar, Jafar jahat Bu, jahat. Jahat ternyata Iya. dia Bu ya.
Semoga di sini tidak ada yang berkelakuan seperti Jafar ya. Ibu harap semua baik hati dan tidak sombong. Kemudian yang berikutnya latarnya. Kalau tadi ada di awal sudah ditayangkan latarnya. Latarnya di mana? Karlina jawablah, Karlina. Jangan main HP. Mana Macam ada apa? Jen? Tapi Ini saya masih membaca, Bu. Dibilang main HP. Oh iya, Mary ini ngomong apa? Mengkira ini nonton ngomong Upin-Ipin nih. Hampir lah cerita lah Upin-Ipin ya. Latarnya di kerajaan Persia, Bu. Iya, di kerajaan Timur Persia. Tengah. Kerajaan Persia Timur Tengah. Yang lain nanti didengar ya apakah sudah sama ataukah belum. Kemudian alurnya Maju, Ibu. kenapa bisa alur maju? Ya karena dia menceritakan dari Aladinnya miskin sampai dia menikah, Ibu, dengan si putri cantik. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Kemudian kelompok 2 silakan. Bagaimana dari hasil identifikasi unsur-unsurnya? Apakah sama dengan kelompok 1? Ayo Rizky, kelompok 2 Rizky. Ayo kelompok Ayo 2. Rizky. Berikan tanggapan, apakah sama ataukah ada yang berbeda? Nah, Rizky pasti tidak tahu ini. Yuni tahu ini karena Rizky tadi ke kantin, tapi ternyata UKS. Rupanya kantin berpindah ke UKS ya? Iya, Ibu, takut ketahuan deh, Ibu. Iya. Ulfi, Bu. Ulfi Berikutnya kelompok tidak 2, boleh. Bu. Ya, silakan. Rizky, Firly. Nah, Firly ini dari tadi Ibu lihat menyimak dengan baik. Ya Bu, Firly, apakah sama? sama saja Bu sebenarnya yang kami Iya. temukan sebelum. Amanatnya bagaimana? Nah itu yang belum saya temukan Ibu, amanatnya ini Bu. Iya. Amanat. Ada yang lain bisa kelompok 1 sudah menemukan amanatnya? Belum, Bu. Kelompok 1 belum, Bu. Belum. Oke. Selanjutnya, peristiwa ajaib apa? Kelompok 2, peristiwa ajaib apa yang menurutmu ada dalam cerita tadi? Yang ajaib yang menurut kita, wah kok bisa ya, tidak ada di dunia nyata. Kelompok 2, Bu. Iya, Ini kelompok 2. Kalau Rizky. dari cerita Aladin, Ibu, itu Ya kan sudah berarti ini kan. dia itu ada cerita ajaibnya itu ketika Ya. dia gosok-gosokkan itu lampu ajaibnya terus tiba-tiba ada keluar jin. Iya, dia gosok-gosok tiba-tiba keluar jin-jinnya bilang, aku jin dari Timur Tengah. Nah, begitu kan ceritanya. Iya, Ibu. Pasti kalian sudah Iya, pernah Ibu. nonton ceritanya, iya. Ibu juga sering nonton waktu dulu Ibu masih kecil, Ibu sering nonton juga. Jadi film favoritnya Ibu. Bahkan Ibu sudah bisa menghayal kalau Ibu ketemu di jalan, siapa tahu Ibu ketemu lampu ajaib, Ibu gosok-gosok keluar jinnya. Nah. Kemudian kelompok 3. Nah, kelompok 3 Oktori. Marva, sama tokoh-tokohnya? Atau adakah yang berbeda? Silakan ditanggapi, adakah yang berbeda dengan kelompok 1, 2, dan 3, kelompok 1 dan 2? Marva, Bu. Kelompok 3, Bu. Ya, Marva kelompok 3 dan juga Sarina. Kelompok 3 menjawab apa, Bu? Apakah tanggapi tadi yang disebutkan tokoh-tokohnya, dari tokohnya, wataknya, latarnya, alurnya, kemudian hal ajaibnya, apakah ada yang berbeda? Secara keseluruhan semuanya hampir sama, Bu. Iya, samanya di mana, Bu? Mulai dari tokohnya, latarnya, alurnya, temanya, amanatnya sama semua, Bu. Menurut kelompok 3, akhir dari cerita Aladin itu berakhir apa? Berakhir sad ending atau ke happy ending? Berakhir bahagia atau tidak?
Bahagia, Bu. Kenapa bisa bahagia? Apa yang membuat ceritanya berakhir bahagia? Karena apa? Karena Aladin mendapat harta karun kah? Karena Aladin punya tikar-tikar yang bisa terbang kah? Iya, Bu, itu Bu yang Ibu sebutkan. Karena Aladin menikah, Bu. apa Karena dia akhirnya menikah dengan putri cantik Yasmin ya, menikah dengan putri cantik Putri Yasmin ya. Amanatnya sudah ada yang temukan atau belum? Ibu, susah Ibu nentukan amanatnya. Iya. Amanatnya yang bisa dipetik dari cerita Aladin tadi itu, jangan suka menipu orang dan jangan serakah seperti yang dilakukan oleh Jafar. Dia menipu Aladin supaya bisa mendapatkan lampu yang digosok supaya dia bisa mempunyai jin dan dia bisa meminta apa saja dari jin ya. Adakah yang begitu yang suka menipu temannya di kelas? Ada? Firly, Bu. Firly tipu apa? Yuni ditipu apa sama Firly? Ada Bu, kemarin dia pinjam pulpen saya Bu, terus pulpen saya aku punya dia Bu. Wah, Yuni tidak boleh begitu ya. Yeni ya, tidak boleh begitu ya Yeni. Kalau pinjam pulpen itu dikembalikan ya. Bohong itu Bu, Oke. dia yang pinjam Ibu. Nggak dikembalikan lagi sama tipek saya, Bu. Ada yang dari cerita tadi yang melihat dari kelompok 1 sampai 3 itu ceritanya sudah sama. Ada yang bisa menceritakan kembali berdasarkan unsur-unsurnya? Kelompok 1 bisa, silakan. Sama katanya, Bu. Menceritakan kembali berdasarkan unsur-unsurnya, misalkan oh ceritanya Aladin, ternyata Aladin itu berteman dengan jin, jinnya itu ternyata baik hati dan lain sebagainya. Silakan Mary, bisa? Mariana, Bu. Norma, Bu. Norma, Bu yang Oh iya. Oh Norma, silakan Norma. Ibu Norma silakan diceritakan kembali berdasarkan unsur-unsur yang telah diidentifikasi. Belum siap, Bu. Belum siap. Silakan kelompok 1. Ibu Ulfi. Ibu Ulfi. Nah, Ulfi ini dari tadi. Ibu tidak dengar suaranya dari tadi. Ada Itu Ibu. headsetnya? Oh, iya. Ibu sudah paham. Ya, silakan. Berdasarkan unsur-unsurnya diceritakan kembali, misalkan oh ini cerita Aladin. Dari cerita Aladin itu ternyata dia berteman dengan temanya itu Aladin, dia berteman dengan jin. Kemudian Bu. jin, ya, silakan. Dari yang miskin bertemu dengan jin, kemudian dia punya segalanya, lalu dia jatuh hati dengan putri raja, melamar putri raja, dan menikah dengan putri raja, lalu hidup mewah di istana. Begitu, Bu. Iya, berikan tepuk tangan untuk Ulfi kelompok 1. Iya, kelompok lain ada tanggapan, silakan dari hasil presentasi kelompok 1. Kelompok 2. Rizky mau ceritakan kembali, Bu. Iya. Kelompok 2 ada tanggapan? Silakan ceritakan kembali berdasarkan hasil identifikasi kelompok 2. Rizky katanya. Kelompok 2 ada Rizky, Yeni dan Firly. Silakan Yeni, Iya, ceritakan kelompok kembali. Saya kelompok 1, kenapa Ibu pindah kelompok 2, Ibu? Firly, silakan Firly dan Rizky. Yeni ini kelompok 2 bilang kelompok 1. Jelas-jelas Ibu sudah tulis namanya di sini. Alasan lagi ya Yeni, Ibu mau kutik ginjalmu ya. Silakan. Saya tidak ditemani Ibu di kelompok 2, makanya saya pindah ke kelompok 1, Ibu. Sedih, Ibu. Yeni, kelompok saya saja Yeni, tidak usah berteman dengan itu kelompok 2 Yeni. Saya sudah kelompok 1, Marwa, jangan pindah lagi lah. Apakah sama kelompok 2? Silakan. Sama Tadi Rizky dengan yang mau cerita, dikatakan Bu. kelompok 1 tadi. Sama, Bu.
Aladin Sama? menikah dengan Yasmin, Bu. Iya, berakhir Kemudian bahagia ya. Aladin berteman dengan Jin. Kalau Aladin memanggil Jin, dia menggosokkan tekonya, Bu, teko emasnya. Iya, betul sekali. Ternyata dari pembelajaran hari ini Ibu melihat kalian sudah bisa menceritakan kembali berdasarkan unsur-unsurnya, berarti kalian sudah paham tentang unsur-unsur yang ada dalam cerita imajinasi tersebut. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, karena Ibu lihat penampilan kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ini bagus, dan Ibu lihat sudah lapar, nah sebentar setelah istirahat Ibu traktir kalian makan di kantin ya. Karena kalian itu bagus penampilannya ya. Iya, supaya berikutnya termotivasi. Oh, ternyata kalau saya bagus kelompok, saya bisa ditraktir lagi Ibu. Nanti berikutnya Ibu mau bawa jalan-jalan lah. Ibu mau bawa jalan-jalan di Korea. Tidak usah, Bu. Tidak usah bawa ke Korea, Bu. Bawa saja ke Petobo mereka itu, Bu. Iya, Bu Rizky ditraktir Kak, Bu. Kita jalan-jalan. Bu Rizky sudah makan, Bu. Jalan-jalan ya kan. Rizky tinggal aja Bu Rizky, Oke. Bu. Dia sudah makan tadi Ibu ke kantin dia itu, Bu. Janganlah dia. Saya nggak usah ikut ke Korea, Ibu. Saya ke Arab Saudi saja. Iya, siap. Supaya bisa ibadah haji ya. Besok-besok Rizky bisa ibadah haji. Amin. Didoakan ya teman-temannya supaya Rizky bisa besok-besok bisa terwujud doanya, bisa pergi ibadah haji. Ya, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa simpulkan apa saja yang kita pelajari? Apa itu cerita imajinasi? Marfa, apa itu cerita imajinasi? Cerita yang penuh dengan hayalan, Bu, yang tidak ada di dunia nyata. Oke, Oktori bisa diulangi lagi apa yang disampaikan oleh Marfa? Karena Ibu lihat hanya begini senyum-senyum. Tidak tahu arti senyumannya itu apa. Lagi ribut di sini, Bu. Lagi ini. Tori sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi. Oke, Rizky, apa yang disampaikan Marfa tadi tentang cerita imajinasi? Iya, karena Rizky di sini paling, jadi Rizky terus karena paling disukai oleh teman-teman ya. Jadi Iya, memang Ibu. Rizky, iya. Apa tadi, Bu? Cerita imajinasi, apa tadi yang disampaikan oleh Marfa? Cerita imajinasi adalah yang bentuk hayalan yang tidak mungkin pernah terjadi di dunia nyata, tetapi dapat kita ambil banyak hikmahnya dari cerita tersebut, Ibu. Iya. Kemudian unsur-unsurnya, Karlina, apa saja unsur-unsurnya? Iya, Bu. Sebentar saya lihat catatan saya lagi ya, Bu. Ada tema, tokoh, Iya. tokohan, latar, alur, dan amanat, Bu. Iya, ada tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Ya, Ibu rasa kalian sudah memahami semua. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik di dalam kelompok, sudah memperhatikan Ibu selama menjelaskan di dalam kelas. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya di cerita imajinasi kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerita imajinasi ya. Kalau tadi kita baru belajar unsur-unsurnya, minggu depan kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke? Karena sudah jam pulang, Ibu lihat sudah jam 12. Kalian sudah waktunya pulang karena setelah ini kalian, Ibu dengar tadi ada ekskul futsal, ada ekskul bulu tangkis. Jadi kita cepat pulang hari ini. Ibu minta Ulfi pimpin kita dalam doa. Silakan Ulfi. Ibu mau jadi traktir kami makan, Ibu. Iya masih. Habis ini kita pergi makan dulu baru pergi ekskul. Oke, Tenang Ibu. saja Yeni. Oke. Aman perut Yeni hari ini ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Silakan Ulfi, cantik. Pimpin dalam doa. Iya, Bu. Setelah pelajaran ini selesai, alangkah baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, silakan pulang. Nanti kita akan ke kantin ya semua. Tapi jangan bilang-bilang di kelas sebelah karena kelas sebelah Ibu tidak traktir pergi kantin, cuma kalian saja ya. Iya, Ibu. Aman, aman. Ayo, TW kantin. Oke, terima kasih dikembalikan kepada Pak Firly dan Ibu Pamong.